Di zaman now, kita memang sulit melepaskan diri dari teknologi. Tapi sebaiknya gunakan kunci model jadul aja deh untuk mengunci pintu. Jangan cuma mengandalkan asisten digital yang dikendalikan dengan suara. Dengan sinar laser saja, perangkat ini bisa dibobol loh. Si perampok akan mengubah intensitas cahaya laser, mencari frekuensi yang pas, lalu mengakali asisten digitalmu agar mengiranya sebagai perintah untuk membuka pintu. Hati-hati, pintu garasimu sangat rentan. Kalau kunci yang biasa kamu pakai tiba-tiba macet di lubangnya atau sulit diputar, bisa jadi rumahmu sedang diincar. Segera ganti kuncinya ya. Kemungkinan ada yang sudah berusaha masuk ke rumah. Iya, aku paham kok. Merogoh kocek untuk keperluan mendadak emang menyebalkan. Yang penting rumahmu tetap aman kan? Di sudut-sudut supermarket biasanya dipasangi kamera CCTV palsu. Yang di dekat kasir pastinya asli. Tapi kalau yang di tempat lain, nah kita bikin yang kayak gitu yuk. DIY kamera, bahan-bahannya cukup terjangkau kok. Gunakan wadah sepatu lama dan sembarang lensa kamera. Pasang juga lampu kelap-kelip yang ditenagai baterai. Tada, jadi deh. Kebanyakan penjahat tidak mau mengambil risiko saat melihat perangkat tersembunyi seperti ini. Sebisa mungkin mereka menghindar dari tangkapan kamera. Kalau kamu kurang suka membuat kerajinan, pasang saja tulisan CCTV palsu. Kamu juga bisa membuatnya sendiri kok kalau punya printer atau beli saja secara online. Buat juga anjing tiruan. Gimana? Anjing palsu? Iya, pasang aja peringatan. Awas ada anjing. Masalah pun teratasi. Kemungkinan besar, pencuri tidak akan menjadikan rumahmu sebagai sasaran. Bagusnya lagi, kalau kamu memelihara anjing. Hidung anjing sangat tajam, sehingga bisa mengendus gelagat penyusup yang super lihai. Gonggongannya juga menjadi peringatan ampuh. Sebenarnya sih, kamu bisa beli kamera CCTV rumah yang asli. Harganya cuma 400 ribuan kok. Dan kamu bisa menjadikannya sebagai investasi yang bagus loh. Oke, jadi rumahmu punya benteng kokoh, dilengkapi dengan sistem keamanan canggih, kunci pintu terkini, plus kunci jendela yang paling mutakhir. Anjing penjaga juga sudah standby, tapi tanggamu yang bobrok dan karatan itu tergeletak begitu saja di belakang rumah. Sepulang kerja, kamu lihat rumahmu telah disatroni pencuri melalui cerobong asap. Selalu ingat ya, jangan tinggalkan kotak peralatanmu di luar rumah. Dengan alat ini, pencuri juga bisa membobol pintu untuk memasuki rumah. Coba deh, taruh sepatu boot besar di teras rumah agar terlihat seolah-olah berpenghuni. Si penghuni ini bertubuh besar dan kuat. Pencuri mana sih yang mau mengambil risiko sebesar ini? Kalau kamu tidak mempermasalahkan tagihan listrik yang melonjak, nyalakan radio atau TV saat rumahmu kosong. Atau bisa juga pakai kebiasaan klasik nenek, nyalakan lampu dengan timer. Nah, rumahmu sudah terlihat seperti ada penghuninya. Biarkan lampu tetap menyala dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Pada saat inilah para pencuri beraksi. Mereka biasa memberi tanda-tanda tersembunyi di luar rumah, misalnya dengan goresan di pohon atau coretan kapur di kotak surat. Tanda ini berfungsi sebagai kode khusus untuk memetakan rumah-rumah yang punya sistem pengaman sehingga komplotannya bisa tahu. Kamu juga bisa kok mengambil langkah cerdas. Kalau kamu merasa ada yang tidak beres, tandai rumahmu agar kamu bisa tahu setiap kali ada tamu tak diundang datang ke rumah. Begini caranya, taruh cookies di bawah keset di pintu depan. Kalau cookiesnya hancur setelah kamu mengeceknya lagi, berarti ada yang sedang mengintai rumahmu. Foto Anabul memang lucu ya, tapi selalu waspada tiap kali kamu mempostingnya ke followermu. Pencuri bisa tahu akun medsosmu. Postingan status seperti, akhirnya bisa liburan, malah akan memudahkan aksi mereka. Jadi, cukup bagikan ke teman-temanmu saja. Jangan ke semua netizen, oke? Perlu diingat, para perampok sangat ahli. Mereka bisa saja melihat kunci jendela rumahmu rusak dari background foto selfie terbarumu. Mereka juga bisa tahu perhiasan mewah yang kamu pakai saat berjoget di video TikTok. Belum lagi, kalau kamu memposting foto dengan caption, cowokku yang super baik ngasih hadiah ini sebagai hadiah ultaku. Nah kan, mereka jadi tahu barang berhargamu sekaligus lokasi penyimpanannya. Tempat sampahmu juga mirip medsos karena bisa mengungkapkan banyak hal tentang dirimu. Jangan lupa pakai pencacah. Kertas-kertas yang menyertakan nama, nomor telepon, tanggal lahir, nomor paspor, dan nomor kartu kreditmu perlu dihancurkan dulu sebelum dimasukkan ke tempat sampah. Hati-hati juga ya kalau kamu mengenakan dasi. Tuh kan, dibilangin juga apa? Oh iya, jangan lupa lepas stiker alamat dari paket yang kamu terima. Seringnya, pencurian dilakukan oleh tamu yang pernah memasuki rumahmu.
Mereka tentu sudah hafal dengan lokasi barang-barang di rumahmu. Tiap kali kamu mengajak orang tak dikenal untuk masuk ke rumahmu, berarti kamu juga membiarkannya lolos dari semua sistem keamanan yang pemasangannya memerlukan waktu yang sangat lama. Kalau calon perampok menganggap rumahmu sebagai sasaran empuk, kemungkinan besar kamu akan kecurian. Kalau kamu memang terpaksa harus mengajaknya masuk, jangan pamerkan benda berharga yang bisa menarik perhatiannya. Meski kamu menginginkan rumahmu terlihat paling wah di antara para tetangga, tak perlu menaruh barang berharga di halaman depan. Perampok sangat paham dengan barang-barang berharga. Kalau kamu rela menghabiskan uang, waktu, dan tenagamu untuk menghias halaman depan dengan barang mewah, kemungkinan di dalam rumahmu juga begitu. Jadi, halaman depan yang cantik tapi sederhana sudah cukup kok, agar tidak mengundang perhatian yang tentunya tidak kamu inginkan. Bukan cuma kulit yang perlu perlindungan kan, rumahmu juga. Sebelum berlibur, mintalah kerabat atau teman terdekat untuk mengawasi tempat tinggalmu. Termasuk aktivitas seperti memberi makan ikan, menyiram tanaman, pokoknya tunjukkan deh kalau rumahmu berpenghuni. Tapi jangan lupa, beri mereka oleh-oleh sebagai ucapan terima kasihmu. Kebanyakan, pencuri akan memasuki rumah dari lantai dasar karena jauh lebih mudah. Tapi coba deh periksa lagi pohon tinggi yang tumbuh di dekat jendela lantai atas. Itu bisa jadi jalan masuk juga loh. Pangkas semua pohon agar tidak dipanjat pencuri untuk memasuki rumahmu. Jangan simpan uangmu di bawah kasur atau freezer ya, kan ada bank. Kalau memang terpaksa, simpan secukupnya saja untuk belanja bulanan. Pikirkan baik-baik saat kamu menyimpan barang berharga. Dapur dan kamar mandi tidak menjadi tempat favorit bagi para pencuri. Nah, kalau kamu perlu menyembunyikan sesuatu, coba saja kedua tempat ini. Apa kamu punya cincin bagus bertatakan berlian 24 karat? Widih, orang kaya! Kamu bisa menyembunyikannya di bawah bak mandi atau di dalam kemasan pasta. Meja di samping tempat tidurmu menjadi tempat pertama yang akan digeledah. Kamu juga perlu lebih kreatif. Sembunyikan barang-barang berhargamu sebelum pergi piknik. Di dalam toples selai, plastik klip, atau wadah tepung. Wah, itu sih tempat penyimpanan rahasiaku semua. Oke, penting banget nih. Jauhkan barang berhargamu dari zat yang bisa merusaknya. Jangan masukkan cincinmu ke dalam botol pemutih ya. Buat apa coba? Dimanapun kamu sembunyikan barang berhargamu, jangan lupa taruh di antara wadah lain yang serupa. Trik ini bisa membuat si maling kesulitan mencarinya. Pencuri juga bisa mendapat kesempatan saat kamu menjual mobil. Segera hapus iklan yang kamu pasang setelah mobilmu laku. Kalau seseorang menghubungimu, lalu menanyakan status mobilmu, harganya, dan metode transaksinya, bisa dipastikan dia pencuri yang sedang mencari-cari informasi pribadimu. Tutup saja teleponnya. Dalam sekilas saja, pencuri akan tahu rumah incarannya kosong kalau kotak suratnya penuh dengan selebaran, amplop, dan kupon. Cuma dengan melewatinya sebentar, mereka pun langsung tahu. Mintalah seseorang untuk mengambil surat-suratmu dan hentikan semua langgananmu saat kamu keluar kota. Kalau kamu berhubungan akrab dengan tetanggamu, coba juga atur jadwal pengawasannya. Dengan begini, kalian bisa saling membantu. Beri juga kunci cadangan ke tetanggamu yang paling kamu percaya agar dia bisa mengecek ke dalam rumah kalau ada yang mencurigakan. Dia juga bisa mengecek kalau kompormu masih menyala saat kamu pergi. Saat telepon berdering, kamu mengangkatnya, tapi kok tidak ada suara di ujung telepon? Ternyata ada yang sedang memastikan kalau kamu memang sedang di rumah. Selalu waspada ya, kalau dia mulai sering mengusikmu, kemungkinan rumahmu sedang diincar pencuri. Waspadai orang-orang yang berselfie di dekat mobilmu ya, bisa saja kan mereka mendapat informasi tertentu saat fotonya diperbesar. Mungkin selebaran dari gym di dekat rumah atau stiker organisasi yang kamu ikuti yang tertempel di bumper. Pokoknya informasi apapun yang bisa mereka gunakan untuk mulai merencanakan pencurian.